Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi di pembelajaran informatika untuk SMA kelas 10 dengan bahasan materi sistem komputer oleh Ibu Niputu Veronica Darmayanti. Pada kali ini capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ada peserta didik menjelaskan peranan sistem operasi dalam komputer. Yang kedua, peserta didik menjelaskan fungsi dari driver-driver dalam interaksi perangkat lunak dengan perangkat keras. Perhatikan gambar berikut. Yang manakah perangkat keras komputer? Komputer tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Komputer membutuhkan keberadaan pengguna atau user untuk menjalankan fungsi tertentu. Dengan demikian, pengguna berinteraksi dengan komputer melalui perangkat lunak, lalu perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras untuk melaksanakan komputasi. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi supaya tujuan tersebut dapat tercapai, maka harus ada elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen tersebut meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer atau hardware merupakan semua bagian fisik yang terdapat dalam sebuah komputer. Secara fisik, komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu input device, process device, dan output device. Sebuah komputer setidaknya memiliki 3 komponen tersebut agar dapat digunakan untuk memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi. Berikut beberapa peralatan masukan input device. Yang pertama kita mengenal dengan nama keyboard. Keyboard adalah perangkat lunak memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah pada perangkat lunak. Kedua, yaitu mouse. Mouse adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar monitor. Yang ketiga, kita mengenal scanner. Scanner adalah alat untuk memindai lembaran kertas menjadi bentuk file digital. Scanner mirip dengan mesin fotokopi. Yang keempat, kita mengenal kamera digital. Kamera digital adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar dengan sebuah sensor. Biasanya disimpan dalam bentuk format digital dengan media penyimpanannya. Lalu kita mengenal dengan nama touchpad atau bantalan sentuh. Adalah piranti penunjuk berupa permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke suatu posisi relatif pada layar komputer. Yang terakhir kita mengenal yaitu webcam. Webcam atau web kamera merupakan perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Selanjutnya, kita mengenal dengan pemrosesan data atau processing device. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor atau disebut sebagai juga dengan CPU adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer, sehingga prosesor biasa disebut sebagai otak dari komputer. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung
yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat atau peripheral komputer. Yang ketiga, kita mengenal dengan nama sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang memiliki fungsi utama sebagai pengolah data berjenis audio atau suara. Yang terakhir adalah VGA card atau Video Graphic Array. VGA card atau disebut juga GPU, Graphical Processing Unit, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data gambar dan menampilkannya pada monitor. Selanjutnya, penyimpanan data storage device. Kita mengenal yaitu hard disk drive. Hard disk adalah media penyimpanan berkapasitas besar dan bersifat non-volatile, yaitu data di dalamnya tetap tersimpan meski komputer mati. Selanjutnya kita mengenal flash drive atau biasa disebut dengan flash disk. Adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB atau USB suatu komputer atau laptop. Selanjutnya kita mengenal CD dan DVD. Video CD atau disingkat VCD atau disebut juga VOCD atau compact disc adalah format digital standar untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat. Selanjutnya kita masuk kepada peralatan keluaran atau output device. Yang pertama kita mengenal dengan nama yaitu monitor. Monitor adalah perangkat untuk menampilkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua, printer. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak data, seperti tulisan atau gambar pada media kertas. Yang ketiga, kita mengenal dengan nama speaker. Speaker adalah perangkat keras untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Yang terakhir kita mengenal LCD proyektor. LCD proyektor adalah perangkat keras untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Fungsi dasar dari perangkat keras yaitu sebagai peralatan masukan, input device. Digunakan untuk memasukkan input dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Kedua, sebagai peralatan proses atau processing device. Digunakan untuk memproses input yang telah diberikan oleh pengguna. Yang ketiga, sebagai penyimpanan data atau storage device. Digunakan untuk menyimpan data digital dan aplikasi berupa gambar, video, audio, dan lain-lain. Keempat, peralatan keluaran atau output device. Digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software merupakan program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolah data. Secara fisik, software terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama dalam komputer yang berperan dalam mengelola perangkat keras atau hardware, menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, dan memanipulasi file. Jadi dapat dikatakan sistem operasi atau OS bekerja sebagai perantara dari perangkat keras dan perangkat lunak agar keduanya dapat berinteraksi dan bekerja bersama-sama. Contoh dari sistem operasi seperti DOS, Linux, Windows,
macOS, dan Android. Sedangkan contoh dari bahasa pemrograman seperti C++, bahasa Pascal, Python, dan Visual Basic. Dan beberapa contoh aplikasi antara lain Microsoft Office, antivirus, Mozilla Firefox, aplikasi untuk desain seperti Photoshop, Adobe Reader, dan aplikasi game. Pengguna atau brainware. Pengguna atau brainware merupakan seseorang manusia yang mampu menjelajah software dan hardware pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware tidak dapat dipisahkan dari software dan hardware. Brainware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual, karena software dan hardware tidak dapat dijalankan tanpa brainware. Ketiga, elemen komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa software maka tidak akan berfungsi, hanya berupa benda mati. Software yang akan mengoperasikan hardware-nya. Hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Terima kasih sudah mendengarkan materi pembelajaran untuk hari ini. Kita bertemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih, salam sejahtera.